kamu udah nikah sama aku masa nggak tahu sih lagu aku gitu. Ya udah. Ruang rindu saat senja, seperti lagu cinta. Hanya indah dalam permainan kata. Teman-teman, adik-adik semua di sini udah pada kenal belum sama Mas Reino Barak? Bener. Aku tanya kalau gitu, Mas Reino Barak siapa sih? Suaminya Syahrini. Itu betul. Itu betul juga ya, Mas ya. Jadi Mas Reino Barak ini teman-teman juga seorang pengusaha muda ya Mas ya. Insya Allah, iya dong pastinya. Mungkin Mas mau menyapa dulu adik-adik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, pertama-tama saya udah diundang oleh Pondok Pesantren As-Sadiqiyah ya namanya. As-Siddiqiyah dan juga dari tim Metro TV dan Medcom, Pak Kohar dan teman-teman semua terima kasih banyak. Jadi saya hari ini datang mau bersilaturahmi sama adik-adik dan teman-teman sekalian dan mungkin bisa berbagi. Saya sebetulnya bukan pengusaha yang luar biasa banget, yang luar biasa tuh masih banyak. Cuman yang mungkin saya bisa berbagi itu adalah experience atau apa itu experience? Pengalaman. Jadi mungkin saya hari ini dibantu sama Mbak Samira ya. Ada mungkin dipicu aja pertanyaan-pertanyaan apa dan juga kalau ada teman-teman yang mau bertanya apapun dipersilahkan. Kalau digambarkan menurut saya pribadi ini sama kayak semangatnya Mas Reino Barak pas lagi beribadah harus beribadah dan berpuasa ya Mas ya di negeri orang dengan jumlah muslim yang sangat minoritas seperti itu. Dan itu dilakukan berapa tahun tuh Mas? Jadi saya di 13 tahun saya di luar negeri, di Swiss ya, di kota Genève. Di asramanya itu mungkin ada kurang lebih 200 sampai 300 anak. Yang puasa nggak nyampe 10 kali ya. Sangat sedikit sekali seperti itu ya. Iya, jadi intinya tuh kalau mau buka, kan kalau asrama tuh ada jam-jamnya kan. Jam pagi makan jam segini, siang, malam. Dan makanannya juga terbatas. Tapi kan di sana waktu zaman saya puasa, karena musim dingin, buka puasanya itu jam 5 sore. Buka puasanya jam 5 sore. Jadi nggak ada tuh makanan. Gitu. Jadi kita harus nyari sendiri. Sama perihalnya dengan sahur. Siapa yang bangun jam 3 pagi untuk makan? Nggak ada. Iya. Dan apakah kita dikasih dapur? Nggak juga. Jadi kita memang cari sendiri gitu. Bagaimana menyiapkan makanannya dan juga makanannya juga pasti beda nggak sih dari di sini dan di sana? Nah, Ibunda tuh suka nelpon gak sih? Kamu makan apa di sana? Suka khawatir gitu gak sih? Enggak ya? Oh, enggak. Biasanya kirain saya waktu ditelepon berangkat ke Swiss aja sendiri. Saya cuma bawa 1 koper dan 1 gitar karena dulu masih hobi ya main gitar. Wow. Karena sekarang mah udah lupa. Lebih mahir tinju kayaknya saya sekarang daripada gitar. Karena seringnya boxing ya. Iya. Jadi waktu itu jadi gini, biar teman-teman ngerti, saya 1 minggu itu dikasih uang jajan 60 franc itu kurang lebih zaman dulu berapa ya? 400 sampai 500 ribu rupiah lah. Tapi itu udah termasuk pulsa dan makan yang di luar di luar dari asrama, dan kadang kan kita ada baju robek harus beli,
terus deterjen apa semuanya beli. Jadi uangnya itu benar-benar pas-pasan. Jadi di dalam keterbatasan itu saya nelpon, namanya anak kecil ya, nelpon orang tua kalau ada perlunya aja gitu. Jadi saya minta kirimin makanan dari Indonesia, diboxin, minta macam-macam, ada mie instan, ada kalau di Jepang tuh zaman dulu udah ada nasi putih cuman ditambah air panas aja dan itu bisa jadi nasi putih. Jadi ada trik-trik seperti itu. Makanya intinya tuh harus ada niatnya. Kalau ada niat tuh pasti otak kita kan pasti jalan gitu. Gimana ya caranya supaya bisa makan sahur secara kenyang dan ya. Tapi rata-rata saya makan makanan instan sih. Karena kan kita di asrama tidak sendiri tidurnya. Ada 4 orang di satu kamar, ada kadang 6. Ya berisik-berisik dikit nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau kamarnya yang rada gede kan kita harus ya jam 3 namanya. Kalau kita bangunin kadang disiram air panas gitu. Berisik loh gitu. Oh iya, karena mengganggu waktu istirahat mereka seperti itu. Kalau beribadah, mereka suka nanya nggak sih kalau lagi beribadah, berpuasa, nggak ditawarin makan, kok kamu nggak makan? Itu gimana ngejawabnya, Mas? Ya puasa. Mereka sih rata-rata kalau puasa ngerti. Yang tidak mereka ngerti adalah sholat. Sholat mereka nggak? Saya lagi sholat nih. Diajak ngomong, bro main bola yuk gitu. Terus kan saya cuekin, ya bang gitu, sampai didorong gitu. Itu tahun pertama saya ingat banget. Ya bang, terus saya batalin, nih gue kasih tahu ya gitu, agama gue tuh Islam gitu. Gue harus begini 5 kali. Jadi kalau gue lagi nunduk ke bawah ada sejadah, lu cuekin gue aja dulu gitu. Oh iya oke. Gitu. Itu lagi sholat namanya gitu ya. Itu lucu sekali ya. Jadi kalau di sini kan sholat semua orang udah ngerti, udah paham. Jadi nggak mungkin diganggu. Apalagi kalau berpuasa di sini buka puasa bareng, sahur juga bisa bareng-bareng. Tapi nggak kebayang sih kalau harus emang puasa. Kondisi komunitas tuh enak sekali sih. Jadi kalau di Indonesia kan kita puasa ya semua orang puasa. Tiba-tiba azan maghrib pun terdengar lebih besar kan kalau bulan puasa. Jadi kalau di sana ya benar-benar ngelihat jam udah belum ya gitu. Kadang ngelihat luar apakah matahari udah terbenam atau belum. Zaman dulu kan internet belum begitu gencar ya, tahun 97 98 tuh. Dan handphone juga kita nggak dapat gitu, nggak dikasih gitu. Kalau Mas Reno sendiri tipsnya menjaga ketakwaan, tetap beribadah, tetap kuat berpuasa, itu apa sih yang nilai apa yang memang dipegang gitu? Ya, yang paling penting kepercayaan dan mungkin ketakutan ya. Ketakutan bukan dalam arti atas kematian, tapi ketakutan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang paling pemaaf, paling pengerti, dan paling tahu segala hal, mungkin itu kali ya yang saya anuti gitu. Ya. Kalau adik-adik di sini ada yang mau bertanya langsung nggak ke Mas Reno? Perkenalkan, nama saya Indah Sulistiawati, santri dari Mahadul Aitam. Saya mau bertanya. Saya kan sering ngelihat Kak Reno di TV. Nah, kakak itu kan bisa nyanyi. Kita boleh minta tolong nyanyiin satu lagu. Wow, sering nonton di TV Mas Reno nyanyi dan juga main gitar kemarin ya, kan di acara resepsinya ya. Kalau bisa lagunya Restu. Wah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Single terbarunya. Kalau masih inget ya, nanti saya coba. Ini sambil nunggu buka kali ya. Sambil nunggu buka. Iya. Enggak, maksudnya abis pertanyaan-pertanyaannya selesai kali ya. Gitu. Jadi disimpan dulu ya. Oh iya, boleh dong ibunya. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Kalau saya penasaran, Kak Reno ini punya cerita titik balik nggak? Titik balik itu kondisi yang terendahnya kemudian bisa sampai sukses sekarang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang sosok yang menginspirasi atau inspirator yang memberi motivasi Kak Reno sehingga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Pas banget nih nunggu buka. Dengerin yang inspiratif ya Mas. Ada beberapa kejadian di hidup saya. Jadi saya tuh dulu kan selesai sekolah di Prancis tahun 2007. Nah, saya 2005 dan 2006 itu magang di Jepang di perusahaan bank investasi. Saya pertama kerja itu umur 20 tahun, 20-21 tahun
Dan waktu saya kerja di bank investasi itu, saya kerjanya itu gila. 6.55 pagi saya udah di desk, udah di meja kerja dengan komputer 3 biji. Pulangnya itu jam 3 pagi. Itu betul-betul nggak mandi, nggak gosok gigi, nggak cuci muka, langsung blek gitu. Kayak orang mati. Karena capeknya luar biasa. Dan itu capek bukan fisik ya, capek otak tuh lebih capek daripada kita olahraga. Satu hari, hari Jumat tuh saya ingat banget, saya jam 1 malam, badannya udah panas. Saya tanya sama bosnya, mohon maaf saya udah mulai pusing dan saya udah demam, apakah boleh pulang? Saya ditanya lagi, apakah kerjaan lo udah selesai? Belum, artinya tidak boleh. Wow. Jadi saya stay. Nah, dan ada pun begini, pertama kali saya masuk ke perusahaan itu namanya Merrill Lynch, itu perusahaan besar sekali lah. Dan saya tidak dikasih modal apapun untuk bekerja. Bukan bos saya, tapi big bossnya bilang, lu kenalan dulu sama semua orang. Ini orang semua kerjanya gila-gilaan dan pasti ada kerjaan buat lu. Lu cari sendiri. Pertama-tama saya datengin nih. Mereka kan sibuk. Telepon aja ada 2 kiri kanan. Telepon klien, beli, jual saham. Saya mau memperkenalkan diri aja tuh susahnya minta ampun. Karena mereka sibuk. Dia bilang, mohon maaf saya magang di sini, nama saya Reno. Dia bilang, ya oke, nanti ya gitu. Terus muter. 10 orang nggak efektif. Nah akhirnya saya menemukan ide cemerlang dan menemukan ide cemerlang itu saya sambil bengong di tempat duduk. Saya mikir gimana ya gitu. Terus saya ngeliatin ada orang keluar masuk pakai baju warna kuning, bawa amplop banyak. Itu mailman, orang yang mengantarkan surat. Saya cegat, sorry, lu mau kasih ini ke semua orang floor yang di sini kan gitu? Iya. Boleh nggak gue yang ngerjain? Kata, oh nggak bisa, ini pekerjaan saya. Kata, enggak betul, sumpah gue aja yang kerjain. Terus saya dikasih list, jadi ada namanya, nomor mejanya, posisinya apa, dan suratnya harus dikasih ke siapa-siapa. Itu semuanya saya ambil. Itu 5 hari saya kerjain. Jadi saya 1 minggu menjadi tukang nganter surat. Mailman ya, wow. Nah tapi bagusnya itu, waktu si banker-bankernya ini ngelihat kok anak yang ngirimin gue surat pakai dasi ya gitu. Maksudnya kok nggak kayak orang tukang pos gitu. Akhirnya bukan saya yang mengenalkan diri, saya yang ditanya, lu siapa sih gitu. Nah dari situ saya mulai, oh saya lagi magang gini-gini. Saya sebetulnya bukan orang Jepang, saya orang Indonesia. Jadi bisa 2 bahasa, ya plus English lah bisa gitu. Jadi kalau ada kerjaan, ini nomor extension saya, tolong telepon. Nah habis itu jadi banyak kerjaannya. Ya tapi senjata makan tuan sih, karena itu saya pulangnya juga jadi malam kan. Jadi malam juga. Tapi itulah yang dulu saya lakuin. Tapi gini ya, kalau ngomongin waktu yang paling rendah tuh saya ada banyak. Tentu itu salah satunya, dan waktu saya sekolah di Swiss juga saya pernah di kantongnya cuman ada 1 koin, berapa itu, 50 perak. Dan betul-betul kelaparan. Dan disitulah saya bisa merasakan kenapa maling itu tidak pernah punah dari dunia ini. Betul, karena orang lapar itu bisa melakukan apapun. Ya namanya naluri manusia ya, kalau kita nggak makan kan kita tahu, wah bentar lagi gue mati nih gitu. Nah jadi bisa aja tuh orang yang tadinya bukan pencuri jadi pencuri gitu. Tapi makanya ada yang namanya agama kan. Agama itu kan meluruskan hal-hal yang yang tidak baik gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ada niat, wah mau nyuri tapi enggak lah gitu. Kalau orang lihat, orang awam melihat bahwa oh ya mungkin dia sukses, mungkin dia hidupnya enak. Jarang sekali saya temukan orang yang hidupnya enak tanpa ada susah-susahnya. Kan kalau ada peribahasa Indonesia tuh, bersusah-susahlah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu betul sekali. Jadi saya tadi pagi nih, baru aja setelah saya ngaji sama istri saya setelah sholat subuh, saya nonton, nggak betul. Langsung diciein gitu. Enggak, tapi istri saya Syahrini itu orang yang walaupun bentuknya di TV begitu, itu kan hanya etalase jualan. Karena masyarakat Indonesia sukanya begitu. Karena dia itu adalah orang yang pintar loh. Sangat cerdik menurut saya.
Mungkin setelah ini udah gak sabar banget mau dengerin Mas Reno main gitar katanya. Langsung aja. Saya kayaknya kuncinya udah lupa deh. Itu waktu saya nyanyi di kawinan juga diajarinnya 1 malam sebelumnya. Nah itu terbukti berarti bisa. Dan liriknya aja nggak tahu, coba ya. Wah, ini nanti kalau ditonton sama Inces. Bentar ya. Kasih semangatnya dulu dong. Iya dong. Jadi ini pertama kali dipertontonkan di televisi itu pas resepsi ya, pas malam resepsi. Jadi kita nonton yang kedua kalinya nih live nih langsung di sini. Ruang rindu saat senja, ku terngiang seperti lagu cinta. Hanya indah dalam permainan kata. Cinta, sampai kapan menunggu cinta. Baik, kita kasih tepuk tangan lagi dong. Luar biasa tapi ya Tapi kurang lebih petikannya tadi gitulah. ya. Jadi itu pengalaman pertama ya Mas ya? Bernyanyi di depan televisi waktu itu. Nyanyi depan televisi, iya. Itu memang Iya, pertama kali. request dari istri bukan? Enggak, itu kan surprise dong. Oh, itu surprise Kalau performance. request nggak lucu. Baik. Enggak, soalnya saya agak nggak enak hati karena kan dia sempat bilang, kamu udah nikah sama aku masa nggak tahu sih lagu aku gitu. Ya udah, jadi saya pelajarin. Tapi mempelajari tanpa ada aksi kan nggak lucu gitu loh. Jadi saya bikin ya gitulah. Wah, manis sekali ya. Selanjutnya aku ingin undang bersama kami di sini Gus Ayus, boleh maju ke depan, silakan. Rasanya kurang afdol kalau kita tadi mendengarkan kisah inspiratif tapi gak ada pemuka agamanya yang benar-benar akan nanti memberikan sepatah dua patah ya, Gus Ayus ya. Yang aku pengen tanyakan juga di sini karena kita programnya milenial nih Gus ya. Kita mau tanya tadi ada beberapa kisah inspiratif dari Mas Reno soal ketakwaan. Ketakwaan beribadah dimanapun seperti itu. Seperti apa sih harusnya anak-anak milenial, saya anak-anak muda yang sedang di luar negeri, sekolah di sana. Ataupun yang di sini ya, menjaga ketakwaan beribadah. Silakan Gus Ayus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati ayahanda kita Dr. Ki Haji Muhammad Iskandar SQ serta ibunda, dan di sini yang saya hormati kakak saya Mas Reno Barak, dan saya hormati di sini Pak Abdul Qahar dan seluruh santri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang hadir. Insya Allah bulan yang penuh barokah ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika berbicara ketakwaan di bulan pada masa milenial, khususnya anak-anak milenial, mungkin juga bisa dibilang saya juga anak milenial, umur saya baru 30-an. Setuju, itu masih masuk ke ini, Ya, generasi milenial. saya juga ada kisah inspiratif yang mana sebenarnya diambil ketika saya waktu itu dapat beasiswa di American University di Washington DC, tapi oleh ayahanda saya baru 3 bulan saya suruh balik saya melanjutkan belajar saya di Yaman. 180 derajat itu harus menggantikan suasana yang tadinya penuh dengan kegemerlapan dunia, penuh dengan kegemerlapan hati. Yang tadinya penuh dengan kesenangan dunia, penuh dengan kesenangan hati. Saya tadi Mas Reno bercerita tentang kisah yang titik rendah kita, bahwa justru titik rendah itulah yang Allah likulli syai'in hikmah.
Allah memberikan segala sesuatu itu hikmah. Tapi kembali lagi sesuai dengan keyakinan. Makanya kenapa Jepang, Cina, Israel, Arab Saudi itu menjadi kota-kota yang maju. Karena apa? Antara keyakinan dan usaha itu tidak dipisah. Kita mau dimanapun dan dengan apapun kita, yang terpenting adalah keyakinan. Makanya ketakwaan seseorang mau dimanapun dia berada, bagaimana keyakinan hatinya. Karena hati yang menentukan segalanya dimanapun dia berada. Gus Ayus, sebelum kita sambil menunggu buka puasa ini ya, sedikit aja aku pengen nanya tips berumah tangga bagi pasangan yang baru menikah. Boleh ya? Kebetulan saya juga baru nikah, jadi sekalian gitu. Ini pertanyaan sungguh sangat menjebak. Sungguh sangat menjebak gitu ya. Saya jujur juga baru setahun yang lalu menikah. Wah, kita sama-sama dong. Ya. Jadi senasib semuanya bertiga nih ya, yang baru menikah. Jadi menginspirasi yang belum menikah seperti itu ya. Aduh, jujur. Masih adem-ademnya, masih manis-manisnya seperti Justru itu. dibilang adem karena saya orang ini puasa nggak boleh bohong ya. Saya ini justru harus belajar banyak dari Mas Reno sebenarnya. Saya jujur Mas Reno, saya ini karena menganut dua barat dan timur, karena saya belajar di Amerika dan saya belajar di Arab. Saya itu orang yang sangat kaku. Sampai kadang-kadang saya masih membawa istri saya itu dengan adat yang ada di Arab, yang mana saya ambil sebenarnya adatnya baik. Menjaga bagaimana kita itu memahami ada pepatah, Al-mahbub laisal mamluk lakin al-mahfudz. Orang yang kita cintai bukan orang yang kita miliki, tapi orang yang kita jaga. Kita jaga itu jaga bagaimana? Jaga dunia dan akhiratnya. Jangan sampai kita karena mementingkan dunia akhirat kita lupa, atau mementingkan akhirat dunia kita lupa. Tapi akhirat dan dunia ini harus balance, yang mana kadang-kadang saya sendiri masih kaku, tapi saya berusaha bagaimana mengikuti kata sabda Rasulullah SAW. Sebagai seorang suami, sebagai pasangan suami istri, jika suaminya datang, idza nadhara yasarat. Jika suami istri melihat istri, jika suami melihat istri, istrinya bahagia. Jika suami punya aib, istrinya menutupi aib suaminya. Jika suami sedang sedih, bagaimana istri bisa membahagiakan suaminya. Begitu pula sebaliknya. Ini adalah yang langsung dari Rasulullah SAW. Walaupun cuman hanya teori, saya sebagai eknya saya masih belum bisa. Beliau ini Masya Allah, Mas Reno ini Masya Allah, saya jujur saya pelajari kisah-kisah beliau. Wah, saya bilang, cuman saya pingin satu Mas Reno, apapun yang ada hadapi, semua caci maki itu anggaplah itu sebagai salah satu bukti kesuksesan Mas Reno insya Allah. Setuju sekali, Masya Allah. Semoga sama-sama ini ya, sama-sama bisa terinspirasi juga, dan ternyata Gus Ayus juga baru menikah gitu ya. Jadi lucu sekali ini kita bertiga sama-sama baru nikah gitu. Pengantin baru tapi tidak bawa pasangannya masing-masing. Sayang Mas Reno tidak dibawa Mbak Syahrini-nya ke sini. Iya. Insya Allah nanti lain waktu kita undang Mbak Syahrini di sini. Didoakan insya Allah doa buka puasa anak-anak dikabulkan Allah. Amin, amin. Amin ya robbal amin. Dan ini udah menjelang sedikit lagi berbuka puasa ya. Kira-kira 5 menit lagi ya. 3 menit lagi bahkan. Baiklah. Dan terima kasih Sobat Medcom udah nonton Kepo. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا